I love you. Karena mau sama mama. Apa sayang? Mau apa? Kakak masih mau sama mama. Iya sama mama kok. Mama masih mau di sini mah. Aku terbangun dengan napas memburu. Dada terasa sesak, seolah ada sesuatu yang menekan. Pandanganku berkeliling, berusaha memahami di mana aku berada. Cahaya lampu kamar masih menyala, ponsel tergeletak di sebelahku dengan layar menyala. Aku baru saja bermimpi sesuatu yang begitu nyata. Paula Verhoeven memenangkan hak asuh anaknya, dan Keanu serta Kenzo akhirnya bisa kembali bersamanya. Tapi saat kulihat kembali layar ponsel, aku sadar itu hanya mimpi. Faktanya, realita tidak selalu seindah itu. Aku menghela napas panjang. Mungkin seperti aku yang berharap kisah ini menjadi kenyataan, kamu juga merasakan hal yang sama. Jangan lupa subscribe agar kita bisa terus mendukung perjuangan mereka. Aku menatap layar ponsel, terpaku pada story Instagram Paula Verhoeven. Di dalamnya, ia terlihat bermain dengan kedua anaknya, Keanu dan Kenzo. Tawa mereka memenuhi ruangan, membawa kehangatan yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. "Mama, aku ingin main sama mama lebih lama lagi." Suara Keanu terdengar jernih dalam video. Kiss mama. I love you. Karena mau sama mama. Apa sayang? Mau apa? Kakak masih mau sama mama. Iya sama mama kok. Mama masih mau di sini mah. Makasih kakak, I love you. Cetakannya nih. Boleh. Oh iya. Mau beli cetakan? Oh iya udah beli cetakan. Kan kita mau bikin ini kak. Mau bikin apa? Roti ya kak. Ada cetakannya ya. Hatiku mencelos. Ada sesuatu dalam nada suaranya. Kerinduan yang mendalam. Seolah waktu yang mereka miliki terlalu sedikit. Aku terdiam, meresapi setiap detik rekaman itu, hingga tanpa kusadari, mataku terasa berat. Aku merebahkan diri di sofa dan terlelap. Aku berada di ruang sidang. Deretan bangku dipenuhi wajah-wajah tegang, tatapan hakim tajam, dan di depan sana, Paula Verhoeven berdiri tegak. Berseberangan dengannya, Baim Wong duduk dengan ekspresi tak terbaca. Hakim mengetuk palu, suaranya menggema di seluruh ruangan. Setelah mempertimbangkan bukti dan kesejahteraan anak, pengadilan memutuskan hak asuh Keanu dan Kenzo diberikan kepada Paula Verhoeven. Paula menutup mulutnya, matanya berkaca-kaca. Ruangan terasa hening sebelum akhirnya suara isak tangis. Paula pecah. Ia langsung bersujud, berulang kali mengucap syukur. Aku merasa dadaku menghangat. Akhirnya, setelah perjalanan panjang, Paula bisa kembali bersama anak-anaknya. Oke, ini mama kan? Iya. Ini mama kan? Iya. Bismillah ya, kita doain ya. Lihat dulu. Iya banyak nggak boleh makan itu. Takutnya Bismillahirrahmanirrahim. giginya cepet ompong, giginya rusak. Udah cabut ya? Iya. Hai guys, dan kali mama, papa, adik, kakek. Bolong. Iya. Nggak boleh banyak makan. Nih, nih mamamu itu. Bukan, ini yang gini kak. Ini yang gini. Yang gitu. Yang gini. Oh, berarti gampang ya? Iya makanya ini mama coba dulu. Mama coba dulu nih. Satu lagi. Oh gitu. Coba ya. Coba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Coba taruh tempat makan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Harusnya lima-limanya diangkat. Pagi yang cerah menyambut rumah Paula. Cahaya matahari menembus tirai, menerangi ruang tamu yang dipenuhi suara tawa anak-anak. Keanu dan Kenzo berlarian di sekitar sofa, sementara Paula duduk di karpet, membuka kotak mainan yang telah lama tak mereka sentuh bersama. "Mama, ayo main balok sama Keanu," seru Keanu antusias. Kenzo hanya mengikuti kakaknya, tapi senyum tak lepas dari wajah mungilnya.
Paula mengangguk sambil merentangkan tangannya. Sini, Mama bantu bikin rumah yang besar. Siang itu mereka makan bersama di meja makan yang akhirnya lengkap. Paula memasakkan makanan favorit Keanu dan Kenzo, nasi goreng dengan potongan ayam renyah. Aroma makanan memenuhi ruangan. Mama masak sendiri? Tanya Keanu dengan mata berbinar. Iya, sayang. Ini spesial buat kalian. Kenzo hanya menunjuk makanannya dengan senyum lebar. Mereka makan dengan lahap, sesekali tertawa saat Keanu bercerita tentang mimpinya semalam. Tentang naga, superhero, dan mama yang menyelamatkan dunia. Di tengah cerita ini, aku sadar satu hal. Betapa berharganya waktu bersama keluarga. Jika kamu merasakan emosi yang sama saat membaca kisah ini, jangan lupa subscribe agar kita bisa terus berbagi cerita penuh makna. Setelah makan malam, Paula dan kedua anaknya duduk di ruang tamu. Keanu membawa album foto lama dan membukanya dengan penuh rasa ingin tahu. Mama, ini foto kita waktu aku masih kecil banget. Serunya sambil menunjuk salah satu foto. Paula mengangguk. Iya, ini waktu Keanu baru bisa jalan. Kenzo waktu itu masih di perut Mama. Kenzo menatap foto itu dengan bingung, lalu menunjuk dirinya sendiri. Kenzo di mana? Tanyanya polos. Paula tertawa. Kenzo masih di sini, katanya sambil mengelus perutnya. Tapi sekarang sudah besar dan bisa lari-lari. Mereka tertawa bersama, merasakan kehangatan yang tidak bisa tergantikan oleh apapun. Pagi itu, Paula menyiapkan sarapan spesial untuk anak-anaknya. Pancake dengan sirup madu dan potongan stroberi tersaji di meja makan. Mama bikin pancake? Tanya Keanu, matanya berbinar. Iya, sayang. Ini resep spesial Mama. Kenzo menepuk-nepuk tangannya dengan antusias, menunggu suapan pertama. Paula duduk bersama mereka, menikmati setiap momen kecil yang dulu terasa biasa, tapi kini sangat berarti. Setelah sarapan, mereka duduk di teras sambil menikmati angin pagi. Keanu membawa buku cerita dan duduk di pangkuan Paula. Mama bacain ini dong, pintanya. Paula tersenyum. Tentu sayang, kita baca bareng, ya. Matahari semakin tinggi, tetapi waktu terasa melambat. Paula sadar, kebahagiaan bukan tentang seberapa besar rumah yang dimiliki atau seberapa banyak harta yang dikumpulkan. Kebahagiaan sejati adalah ini, bersama anak-anaknya, tertawa, dan menikmati hari tanpa batasan waktu. Saat malam tiba, Paula membaringkan Keanu dan Kenzo di tempat tidur mereka. Keanu memeluk boneka kesayangannya, sementara Kenzo menggenggam tangan mamanya erat. Mama, jangan pergi lagi ya, bisik Keanu setengah mengantuk. Paula mencium keningnya. Mama selalu di sini sayang. Kenzo hanya mengangguk kecil, matanya perlahan terpejam. Paula duduk di tepi ranjang, menatap mereka dengan penuh kasih. Baginya, inilah rumah. Bukan gedung atau tembok, tapi kehangatan yang ada di dalamnya. Aku tersentak bangun. Matahari sudah benar-benar tenggelam. Aku melihat sekeliling, masih di sofa dengan ponsel di tangan. Mimpi itu terasa begitu nyata. Aku kembali membuka Instagram. Story Paula sudah berganti, tapi suara Keanu masih terngiang di benakku. Mama, aku ingin main sama Mama lebih lama lagi. Aku menarik napas panjang. Aku hanya bisa berharap suatu saat nanti keadilan berpihak pada mereka. Cerita ini hanyalah karangan, tapi berisi doa agar Paula bisa kembali bersama anak-anaknya. Jika kamu juga ingin mendukung mereka, jangan lupa subscribe dan terus ikuti kisah-kisah lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya.